wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar hari ini anak-anak Bapak sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu ada teman-teman kamu yang hari ini tidak hadir. Hadir saja, Pak. Hadir semua. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Bapak minta ketua kelasnya satu orang yang mewakili memimpin doa. Oke, dipersilakan. Sikap sebelah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, Bapak ingin dulu bertanya ya kepada Ananda, apakah Ananda pernah pergi ke pasar SP4B? Siapa yang pernah? Silakan Gigi. Iya, Pak, saya pernah. Sudah pernah, oke. Pada tahun lalu pasar SP4B itu belum ada pasar, kira-kira apa yang ada di sana? Pak, Silakan Mutia. perkebunan kelapa sawit, Pak. Perkebunan kelapa sawit, betul? Iya, Pak. Ya, betul. Kenapa perkebunan kelapa sawit itu bisa berubah sekarang? Apa alasannya? Ya, silakan. Karena adanya Konversi lahan. Oke, betul. Apakah di antara kalian yang pernah pergi ke SP1 ya? Di sana ada PT Sawit, PT SLS. Siapa yang pernah ke sana? Ya. Siapa yang tahu sebelum PT itu berdiri, sebelumnya seperti apa di sana? Ya, silakan Marcella. Lahan perkebunan sawit, Pak. Lahan perkebunan sawit. Kemudian lahan itu diubah menjadi pabrik. Ya, betul. Jadi dari pertanyaan yang pertama sampai yang sekarang itu kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini adalah konversi lahan pertanian diubah menjadi industri pemukiman. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, ada lagi di sini indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama menjelaskan pengertian konversi lahan. Ya, kemudian yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk konversi lahan pertanian. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. Yang keempat menganalisis pengaruh dampak perubahan konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap interaksi antar ruang. Dan yang terakhir mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap interaksi antar ruang dan dampaknya terhadap lingkungan. Ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Bapak menggunakan metode atau cara melalui penugasan. Kita akan kasih berupa LKPD ke masing-masing kelompok dan kelompok nanti akan mengerjakannya. Kemudian ada tanya jawab diskusi. Kemudian nanti di dalam diskusi kelompok kalian harus aktif untuk memecahkan masalah. Jadi Bapak menggunakan pendekatan saintifik, ada 5 tahap. Kemudian nanti menggunakan model problem based learning, artinya itu memecahkan masalah. Jadi tugas kalian nanti memecahkan masalah dari yang Bapak berikan. Ini tujuan pembelajarannya hampir sama dengan indikator tadi. Bapak sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, sesuai dengan kelompok sebelumnya. Sudah duduk di kelompok masing-masing. Silakan diamati gambar ini. Bapak kasih waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan. Itu kan sama sawah. Itu ya itu sawah. Itu tanah sih itu lapangan. Waktu kita habis. Dari gambar ini kira-kira sudah bisa nampak? Bapak sudah bisa ya. Kita lanjut ke video. Jadi ini ada video. Silakan disimak videonya. Kita lanjut ke video yang kedua. Silakan disimak video yang kedua ini. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 diprediksi mencapai angka 200
Baik, Bapak sudah memberikan stimulus berupa gambar dan video sebelumnya tadi. Jadi Bapak minta masing-masing silakan membuat pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kita ada 4 kelompok, Bapak minta 4 pertanyaan. Siap? Siap. Dari kelompok 1, silakan. Kelompok 1 ya, maju ke depan. Siap-siap, setelah ini kelompok 2. Siap kelompok 2 nanti. Oke, selesai. Ya, terima kasih. Baik, silakan kembali. Baik, kita sudah merumuskan 4 pertanyaan. Ini pertanyaan yang ingin ditanyakan ketika menyimak video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Bapak akan memberikan sebuah LKPD sebagai panduan untuk kita berdiskusi dalam kelompok. Jadi nanti di LKPD ini ada pertanyaan, silakan nanti dijawab, didiskusikan secara berkelompok, dibahas secara berkelompok. Kelompok 4 ya. Terus ini kelompok 3. Oke, kelompok 2 sudah mengerjakan, silakan didiskusikan. Kira-kira ada yang sulit, boleh ditanyakan. Yang nomor 2 ya, itu apa saja faktor penyebab terjadinya konversi lahan. Faktor penyebab itu adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan lahan. Apa faktornya? Ya, alasannya kenapa? Ya. Apa? Misalnya kalau pemukiman itu dampaknya terhadap lahan itu apa? Misalnya limbah bangga, tidak dampaknya akan kesuburan tanah akan hilang. Ya. Ada lagi yang tadi saja. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Oke, semangat. Tiap memasukkan materi ataupun bahan yang mau dimasukkan itu silakan nanti cari di internet lewat HP boleh, tapi harus dimasukkan. Kalau ngambil jurnal silakan dimasukkan siapa yang membuat jurnal itu ya, supaya apa? Supaya kita bisa menghargai karya orang lain ya. Nah, jadi seperti dituliskan nanti. Tahap selanjutnya adalah kita menyajikan hasil diskusi. Jadi untuk tahap pertama Bapak minta kelompok 2 dulu. Pada kelompok 2 dipersilakan. Ketua kelompok dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi dari kami yang akan dibacakan oleh siapa? Pada yang seperti sekian penyajian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 4 ya, dipersilakan untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Febri. Faktor penyebab adalah adanya pertumbuhan penduduk. Faktor penyebab pertumbuhan lahan, faktor pertumbuhan, faktor ekonomi, sosial, dan politik, faktor resiko dan ketidakpastian serta faktor pemasaran. Sekian dari hasil kelompok kami, lebih menjelaskannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk tahap selanjutnya silakan memberikan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Dipersilakan. Kelompok mana dulu? Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Aris. Dampak konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman. Demikian pertanyaan dari kelompok kami kepada kelompok 1, kami persilakan menjawab. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang dibacakan oleh Sarah. Pada Zara, silakan. Dampak konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman yaitu ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu menyerap tenaga kerja dengan jenis pekerjaan seperti bidang dalam usaha. Dampak negatifnya yaitu berkurangnya luas lahan pertanian
pertanian yang dapat mengakibatkan produktivitas pangan yang diskon dari sektor pertanian. Demikian dari jawaban kami dan Bapak Gede selaku memberikan tanggapannya. Kami menanggapi jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Bapak akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melakukan tes. Apakah Ananda sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini? Ya, jadi Bapak sudah sediakan linknya sudah kirim ya di grup. Ya, jadi silakan dibuka lagi grupnya, klik linknya, silakan jawab pertanyaan di sana. Ada 10 pertanyaan. Baik anak-anak semua, karena tadi sudah mengerjakan tesnya dan tes yang kamu lakukan sudah masuk di tempat Bapak, sudah ada yang mengerjakan. Ini sudah bisa Bapak lihat di sini, ya, sudah hampir seluruhnya sudah mengerjakan, ya. Jadi nilainya juga ada yang bervariasi, ada yang dapat 100 dan masih juga ada yang 70. Mudah-mudahan kedepannya bisa ditingkatkan. Baik, untuk tahap selanjutnya, di situ ada refleksi di kertas yang Bapak bagikan, ada kartu refleksi. Nanti silakan diisi refleksinya tentang pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi refleksi itu sebagai masukan Bapak supaya kedepannya Bapak bisa tahu apa-apa saja hal yang kamu senangi dan yang tidak kamu senangi pada pembelajaran hari ini. Ya, silakan ditulis di kertas yang Bapak sediakan. Untuk pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi konversi lahan kali ini adalah pengertiannya, bentuk-bentuk dan contoh-contoh konversi lahan, penyebabnya atau faktor-faktornya, dampak positif dan dampak negatif, kemudian upaya yang dilakukan untuk mengurangi konversi lahan. Tepuk tangan untuk Mutia. Baik, konversi lahan itu sama dengan alih fungsi lahan ataupun lahan itu berubah fungsinya, yang awalnya lahan pertanian diubah menjadi industri, lahan pertanian diubah menjadi pemukiman. Jadi ada beberapa faktor penyebab. Siapa yang tahu faktor penyebab konversi lahan itu? Salah satunya adalah pertumbuhan penduduk, betul. Jadi pertumbuhan penduduk itu menyebabkan manusia ini membutuhkan ruang yang lebih besar, yang lebih banyak. Kemudian juga ada dampaknya terhadap lingkungan. Ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak negatif, lahan menjadi tidak subur, kemudian sempit, ya. Adakah upaya kita mengurangi lajunya konversi lahan? Pertama, usaha kita adalah mencegah terjadinya konversi lahan. Kemudian ada juga tadi yang video yang sudah ditayangkan, pemerintah membuat peraturan supaya kita tidak melakukan pelanggaran konversi lahan ini. Jika melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi berupa denda. Demikian kesimpulan kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada pertemuan berikutnya membaca materi tentang mobilitas sosial. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak minta ketua kelas silakan memimpin doa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sudah sempurna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum.